Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid At-Ta'awun rahimakumullah. Puja-puji marilah kita haturkan, kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi atas kuasanya, atas nikmatnya yang telah berikan kepada kita. Semoga kita hari ini dan hari-hari terusnya dicatat sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in hingga sampai pada kita semua, semoga kelak dapat dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, patut kita syukuri kita diberikan nikmat sehat. Sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam keadaan sakit dan tidak melaksanakan ibadah puasa. Mari kita sama-sama doakan Pak Yadi, mertuanya, Mak Keke, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan digantikan kembali dengan kesehatan. Allahumma ya syafi'al amrad al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam salah satu hadis disampaikan, man lam yada' qaula zur wal amala bih fayalaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Wa qala aidan an-naru huffat bisyahawat wal jannatu huffat bil makarih. Hadirin jamaah rahimakumullah, redaksi hadis yang tadi dalam matanya itu menyampaikan pada kita bahwa orang yang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan qaulaz zur, perkataan-perkataan yang mengandung dosa, wal amalabi, dan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Bahwa Allah menyatakan tidak butuh dengan puasa yang tidak mampu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang dosa dan tidak mampu menjaga anggota tubuhnya, matanya, tangannya, hidungnya, telinganya, seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lillahi hajatun, redaksinya Allah tidak butuh. Maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, sudah tentu bahwa tuntutan dari puasa kita selain menahan haus, lapar, dan dahaga pada siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita dituntut mampu menjaga lisan, mampu menjaga mata, mampu menjaga hidung, mampu menjaga tubuh, kaki, tangan, melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik siangnya maupun malamnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, menggambarkan kepada kita agar puasa kita bisa berkualitas. Berpuasa bukan hanya zahirnya saja, tapi berpuasa juga dengan batinnya. Kalau puasa zahir itu auqat, terbatas dengan waktu. Jadi cukup dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, selesai. Tapi kalau puasa batin itu tidak ada batas waktunya. Menjaga lisan siang malam, bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Menjaga mata itu tidak ada batas waktunya di bulan puasa maupun di luar bulan puasa.
menjaga kaki tangan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak bermakna, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batas waktunya. Itulah yang disebut dengan puasa daimah, puasa yang selama-lamanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu dengan ayat yang dengan hadis yang tadi menuntun kita untuk mengisi perbuatan lisannya dengan baca Quran, matanya dengan baca Quran. Bahkan pada 10 hari bulan Ramadan ada i'tikaf, begadang di masjid, membaca Quran, membaca sholawat. Tinggal dialihkan saja, begadangnya udah bagus, tinggal dialihkan begadangnya di masjid. Dari seluruh malam sampai sahur, maka insya Allah punya nilai pahala. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, tentu setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda seluruh manusia. Sebab memang al-jannatu hufat bil makarih wa nar hufat bisyahawat. Bahwa surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Tidak ada orang yang pingin segera baca Quran, pingin segera untuk bisa sholat berjamaah, pengen banget untuk bisa menamatkan Al-Quran, pengen baca Qurannya, pengen namatkannya, enggak ada. Mungkin 10-1 atau 101 atau bahkan 1001 yang pingin sekali sholat berjamaah, udah waktunya duhur langsung ke masjid. Bakatku hayang sholat duhur berjamaah. Kenapa tidak pingin? Karena memang surga itu hufat bil makari, dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Tidak disenangi. Subuh juga kalau memang tidak disadari bahwa itu salah satu bagian daripada ketuntasan kewajiban kita, tidak disenangi untuk bisa datang berjamaah subuh. Itu pengennya tidur, nggak mau puasa juga, pengennya malas. Kan begitu. Memang pisurgaan itu, jalan ke surga itu hufat bil makari, dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Baca Quran, mau tamat satu malam, itu kan tidak senang. Mungkin juga bahkan nggak mau. Memang bil makari, tidak disenangi. Tetapi kalau jalan ke neraka, wanar hufat bisyahawat. Tapi kalau jalan ke neraka itu dihiasi dengan senang. Senang menyia-nyiakan waktu, senang bermain-main daripada ngaji di masjid. Kayak misalkan anak-anak lebih baik senang jalan-jalan, ngabuburit. Begitu malam daripada sholat, daripada berjamaah di masjid, lebih baik jalan-jalan ke mall, nongkrong. Itu kan hufat bisyahawat. Pinarakeun itu, jalan ke neraka itu bisyahawat, selalu dihiasi dengan kesenangan. Kesenangan-kesenangan itulah yang diikuti, dan itu adalah jalan-jalan ke neraka. Dan kita hadirin jamaah rahimakumullah sudah dikasih tahu bahwa kalau tidak ada setan, kita bukanlah pemenang. Maka dengan demikian setan memang penting, sebab tidak ada yang nama juara satu sepak bola kalau tidak ada lawannya. Begitupun kita dalam beribadah, penting ada lawannya hingga kita bisa menjadi pemenang, yaitu adalah setan. Dan setan sudah diciptakan, dan kita bersyukur pada Allah, Allah telah menciptakan setan sehingga kita bisa berlomba berjuang untuk melawan setan dan punya pahala dalam perlawanan dan perjuangan itu. Perjuangan dan perlawanan itulah yang akan bernilai bermakna pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian mujahadah kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikasih tahu bahwa jalan ke surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi, tetapi jalan masuk ke neraka, jalan ke neraka dihiasi dengan jalan yang disenangi, diikuti oleh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu dan disenangi. Itulah jalan-jalan yang menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dan ibadah kita bisa makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.